Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Nur Fatimah Apriliani. Di sesi kedua ini saya akan membahas mengenai pasar modal Indonesia. Apa sih pasar modal Indonesia itu? Ada dua pengertian. Pertama, dalam bab 1 UU PM nomor 8 tahun 1995 tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pengertian kedua, menurut J. Bogen, bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Adapun fungsi bursa atau pasar modal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan penerimaan untuk membantu pembelajaran dunia usaha. Selanjutnya ada tujuan pasar modal terbagi menjadi 3 bagian pula. Yang pertama, mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham. Yang ketiga, menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan himpunan dana untuk digunakan secara produktif. Ada pula sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Perdagangan efek dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 bersamaan dengan berdirinya Vereniging for the Effectenhandel. Anggotanya adalah semula 13 makelar. Yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, juga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda, sertifikat saham perusahaan Amerika, dan efek Belanda lainnya. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bursa Efek Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Adapun organisasi pasar modal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini adalah Bapepam. Kedua, perusahaan emiten. Ketiga, lembaga penunjang emisi seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akun publik, notaris, dan konsultan hukum. Keempat, perantara perdagangan efek antara lain makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Terakhir, para pemodal baik perorangan maupun lembaga. Selanjutnya, lembaga dan profesional penunjang pasar modal. Ada 2 kelompok lembaga penunjang, yaitu berperan pada saat perusahaan akan melaksanakan emisi, dan kedua, lembaga yang berperan pada saat pelaksanaan perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga tersebut adalah penjamin emisi atau underwriter, akuntan publik, perusahaan penilaian, notaris, konsultan hukum, dan khusus untuk emisi obligasi. Adapun instrumen pasar modal terbagi menjadi 5. Yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, hak memesan efek terlebih dahulu, dan yang kelima waran, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka tertentu, diterbitkan mengikuti penerbitan atau penjualan efek lain, semisal ORIG, ISI, IPO, dan obligasi. Selanjutnya ada persyaratan go public.
Yang pertama persyaratan emisi saham, persyaratan emisi obligasi, dan yang terakhir persyaratan pencatatan perusahaan reksadana atau investment fund. Adapun manfaat pasar modal terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi dunia usaha, kedua bagi pemodal, dan yang ketiga bagi lembaga penunjang pasar modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.